Oke, dicari dulu baru kita mulai. Kalau sudah ketemu Al-Isra 46, tapi kita mulai dari ayat 45. 45, 46, 47. 45, 46, 47. Oh enggak, 45, 46 aja lah. Yang satu apa kemarin? Hatinya belum kita mulai, ini cuman namanya hati apa? Madbu alaih. Nomor 2-nya Qasin, ya. Nomor 3-nya ya, muqaffal, ya. Muqaffal, ya. Muqaffal. Terus yang ketiga muqaffal. Qaffala, muqaffal. Maknun kita belum, ya, masih kita bahas. Oke, kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa ashabihi wa jundih. Kita lanjutkan tadabbur kita untuk memahami anwa'ul qulub fil Quran, macam-macam hati di dalam Al-Quranul Karim dan sifat-sifatnya. Kita sampai di al-qalbul mayyit, hati yang mati. Kita sampai di sifat yang keempat dari qalbul mayyit. Yang pertama sifatnya qalbul mayyit itu madbu'un alaih, tertutup. Yang kedua namanya qasin, hati yang keras. Yang ketiga hati yang muqaffal, yang juga tertutup, ya, yang ada penutupnya sehingga tidak mungkin ada celah untuk bisa dimasuki, namanya muqaffal. Kita masuk di maknun dari kata akinnah. Nanti kita lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan di surat Al-Isra berkenaan dengan hati yang maknun dari kata akinnah. Akinnah makna asalnya adalah nesnya, eagle nest. Eagle nest, kalau kita tahu burung elang itu terbangnya sangat tinggi, sehingga dia tidak ingin anaknya atau telurnya dicuri oleh orang, sehingga dia bikin sarangnya di tempat yang tinggi. Tujuannya adalah biar tidak ada orang yang bisa mengambilnya. Eagle nest itu kemudian dipakai untuk makna kalau orang kesusahan untuk mencari pintu atau pembukanya. Dari situ maknanya akinnah. Makna akinnah. Maknun artinya berarti yang tertutup, karena kita tidak menemukan lagi celah untuk bisa menemukannya, atau tidak menemukan cara untuk membukanya. Namanya akinnah. Namanya akinnah. Oke. Kita lihat bagaimana Al-Quran di surat Al-Isra menggambarkan akinnah. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Wa idza, dan ketika qara'ta, engkau membaca Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, ja'alna, kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, bainaka, antaramu, wa bainal ladzina la yu'minun, dan orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada hari akhir, hijaban mastura, hijab mastura, yang tertutup. Kisahnya ini berkenaan dengan Ummu Jamil, laki-laki Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, yang diceritakan bahwa ketika turun surat Tabbat yada Abi Lahab wa Tab, Al-Masad, maka ja'atil awra Ummu Jamil, dia datang Ummu Jamil itu dengan membawa alat atau sesuatu yang hendak memukul Rasulullah SAW, karena ayat ini merupakan kecaman Al-Quran terhadap suaminya. Tabbat itu hancur pelan-pelan, ya. Kalau ahlaka
Kalau halaka, hancur seketika. Kayak aksiden, ada crash, langsung hancur, namanya halaka. Tapi kalau tabbat, slowly but surely. Kayak orang kena penyakit, leprosy misalnya, pelan-pelan, tapi semuanya nanti hancur, namanya tabbat. Al-Quran menyatakan tabbat yada, hancur kedua tangan, tabbat yada abi lahab, wa tab, dan pasti hancur. Tapi hancurnya pelan-pelan. Dan itu yang tidak disadari Abu Lahab. Kalau dia di depan Rasulullah SAW, dia tarik tangannya begini. Dan dia bilang ke Rasulullah SAW, ya Muhammad, kata dia, hadhihi yadain, ini kedua tanganku, masih sehat, kata dia. Menarik ya. Padahal Allah itu ngasih warning kepada Abu Lahab. Tabbat yada abi lahab watib. Yang menarik adalah Quran sudah ngasih warning bahwa tangannya Abu Lahab akan hancur. Ini maksudnya seluruh tubuhnya, hanya mengambil bagian, tapi yang dimaksudkan adalah seluruh tubuhnya Abu Lahab akan hancur, tapi tidak membuat Abu Lahab percaya. Menarik ya, karena memang dia sudah tertutup hatinya, itu maksudnya. Mestinya kalau orang takut daripada tangan saya hancur, oke Muhammad, saya percaya dah kepada engkau. Siapa yang salah sekarang? Al-Quran yang salah. Kalau sampai Abu Lahab menyatakan, Muhammad, saya takut sudah, okelah, saya percaya kamu menjadi nabi, maka yang salah adalah Al-Quran. Karena Al-Quran menyatakan hancur tangannya atau tubuhnya Abu Lahab. Menarik ya, hatta petunjuk Al-Quranul Karim memang tidak bisa masuk ke dalam hatinya Abu Lahab. Kenapa? Karena nanti ada akinnah itu. Sudah tidak bisa ketemu kuncinya untuk membukanya. Itu maksudnya Al-Quranul Karim. Oke. Dia datang ke Rasulullah SAW, istrinya Abu Lahab, marah, dan wafiyadiha, kata dia, kemudian dia bilang, mudammaman ataina. Dia tidak mau memanggil Muhammad, istrinya Abu Jahal itu. Dia mengambil mudammam. Jadi kalau memanggil Muhammad, dia nggak mau manggil Muhammad. Dia bikin slang mudammam. Sound similar, tapi maknanya jauh. Muhammad artinya yang terpuji, ya, the praised one. Tapi kalau mudhammam, the cursed one. Dia saking marahnya, dia bilang mudhammaman ataina, kata dia. Aku datang kepada mudhammam, sang tercela itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah ya. Ini pernyataannya istrinya Abu Lahab, kata ini, wa dinuhu qalaina wa amruhu asaina. Ya, kata dia, dan agamanya yang semoga hancur itu, dan perkaranya yang kami abaikan, kata dia. Terus dia bilang, Abu Bakar, mana Muhammad itu? Aku akan pukul dia dan segala macamnya. Begitu Abu Bakar melihat, ya, Ummu Jamil mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laqad akbalat hadhihi wa ana akhafu an tarak, kata dia, kata Abu Bakar, laqad akbalat, sungguh datang kemari, hadhihi, perempuan ini, wa ana akhafu an tarak, dan aku takut Ummu Jamil melihatmu. Kata Rasulullah SAW, innaha lan tarani, sesungguhnya Ummu Jamil selamanya tidak akan bisa melihatku. Wa qara'a Qur'anan i'tasama bihi minha, dan Rasulullah SAW kemudian membaca ayat Al-Quranul Karim agar Ummu Jamil tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Yang dibaca adalah ayat ini, ya, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura, dan Ummu Jamil tidak melihat. Itu menariknya. Ayat ini bisa dipakai untuk ngetes kalau tidak bawa driver license, ada polis di depan, baca ayat ini. Ya. Kalau polisnya tidak melihat, sukses berarti. Tidak, tentu saja ya. Tapi menarik. Ini ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak beriman kepada hari akhir, dikasih hijab sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak bisa mendengar Al-Quranul Karim.
Waja'alna satu, di matanya dikasih hijab mastura sehingga dia tidak melihat. Oke, kita lihat konteksnya dulu ya. Sehingga Ummu Jamil tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Waja'alna ala qulubihim, dan kami jadikan atas hatinya Ummu Jamil akinnah, penutup, seal, yang kemudian tidak bisa lagi ketemu. Seal untuk apa? Ayyafqahuhu, untuk memiliki deep understanding. Bedanya ilmu dengan fiqhun, ya, alima dengan faqihah. Kalau faqihah itu kita memahami sampai mendetail dan dalam, namanya faqihah. Ya. Jadi ada alimah, ada faqaha atau faqihah, ya. Kalau ini nanti orangnya disebut dengan faqih, ilmunya disebut dengan ilmu fiqih. Kalau ini disebut alim, ini faqih, ya. Jadi yang ini mendalam, ini deep. Yang ini enggak, biasa saja. Jadi kalau kita ini mau sungguh-sungguh sampai mendalam memahami, istilah agama kita namanya tafaqquh fiddin, ya. Untuk yang umum kita menyatakan tafaqquh fiddin. Kalau untuk Al-Qur'an kita menyatakan tadabbur. Untuk agama secara umum kita menyebutnya tafaqquh fiddin, ya. Orangnya disebut dengan faqih, ya, jamaknya fuqaha. Ilmunya disebut dengan ilmu fiqih. Ustaz, ilmu fikih kan gampang, Ustaz. Cuman tahu ini haram, ini mubah, ini halal dan segala macam. Iya, karena itu sudah produknya. Tapi kalau kita belajar benar-benar menjadi orang faqih, berat itu. Satu, kita harus tahu mulai Al-Quranul Karim. Tahu ini apa maknanya, konteksnya apa, i'rabnya apa, balaghahnya apa. Hadis kita harus tahu. Hadis ini apa, nilainya apa. Sampai dari Quran dan hadis kemudian kita tarik menghasilkan hukum. Kenapa sekarang tampak mudah? Karena kita nggak tahu prosesnya. Kita cuma mengkonsumsi di end produknya. Karena itu nampaknya mudah, Ustaz. Babi haram, selesai. Iya, karena itu end product. Tapi prosesnya butuh pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama. Kita belajar Al-Quran, tadabbur Al-Quran itu cuma satu tool dari menghasilkan fikih, itu maksudnya. Maka ahli fikih mestilah lebih hebat sebenarnya daripada ahli Quran saja atau ahli hadis saja. Saya tanya, kenapa Imam Syafi'i dikenal sebagai pakar fikih? Kok tidak pakar hadis? Kok bukan pakar Al-Quran? Apakah Imam Syafi'i bukan pakar Al-Quran dan hadis? Mestilah pakar, karena untuk menjadi pakar fikih orang harus pakar Al-Quran dan pakar hadis, gitu maksudnya. Makanya Imam Ahmad, Imam Malik itu semuanya adalah orang-orang yang alim di bidang Quran dan hadis, sehingga beliau bisa melakukan istimbatul ahkam, ya. Oke, biar tidak terlalu kemana-mana, saya sudah dilihat oleh Kak Ha, ya. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra, dan di telinganya mereka ada heavy burden. Waqra itu heavy burden. Idenya begini, kalau kita naik ke atas, ya, apa yang pertama kali terasa pada diri kita? Kalau semakin naik ke atas, kita tidak melihat yang di bawah. Satu. Kalau semakin naik ke atas, telinga kita tidak mendengar. Seperti kalau kita naik flight, ya, sehingga sampai kita telinga tidak dengar, mendengung. Itu namanya waqra. Artinya orang itu kalau menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, nanti dia tutup matanya ini. Dia tidak bisa lagi melihat realitas. Hatta melihat kejadian dia tetap berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, telinganya itu ada heavy burden-nya yang tidak bisa lagi mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan akibat yang paling parah adalah hatinya tertutup. Itu maksudnya. Sekali lagi, sebagaimana yang pertama kali kita jelaskan, mesti unsur iman adalah mata, telinga, hati. Itu aja sebenarnya. Lihat orang kafir ditutup semuanya. Allah memulai dari yang paling mudah untuk beriman, yaitu melihat enggak, telinga enggak, baru kemudian hatinya.
nahnu a'lam wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'an wahdah wallau ala adbarihim nufura. Kata Al-Qur'an Karim. Jadi kalau kita lihat kenapa hati orang ini tertutup, karena mereka terlalu berpaling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beriman pada hari akhir. Itu di surat Al-Isra, ya. Oke, kita lihat sekarang yang ketiga di surat Al-Kahfi 57. Al-Kahfi 57 kita mulai dari 53. Biar maknanya kena, 53 kita mulai ayat 53 sampai 57. Ketemu? Wa ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. Walau walaqad sarafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala. Wa ma mana'a an-nasa ay yu'minu idza ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haqq wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uuhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Oke, dari ayat 53. Wa ra'al mujrimun. Mujrim. Tahu mujrim? Kriminal, orang yang banyak melakukan perbuatan maksiat, namanya mujrim. Perhatikan kalimat yang dipakai menggunakan isim, ya, bukan fi'il. Mujrim, bukan alladzina yajrumu, tapi al-mujrimun. Berarti dia pelaku sudah, pelaku kriminal, the real criminal dia ini. Begitu orang-orang kriminal ini, al-mujrim ini melihat neraka, nanti berarti apa ini yang mau dilihat oleh Al-Quran? Matanya melihat neraka sekarang. Fadhannu annahum, ini yang harus diingat. Kalau ada dhon ditambah inna di dalam Al-Quranul Karim, kalau ada dhon ditambah inna sama dengan yakin. Dhon, sebenarnya dhon itu inna atau anna, ya. Kalau ada dhon itu sebenarnya kan belum yakin, ya. Karena dari syak ke dhon baru ke yakin kan gitu. Tapi kalau ada dhon ditambah inna, faedahnya menjadi yakin. Oke? Jadi lihat, dia menyatakan bahwa di ayat ini wara'al mujrimun, orang-orang mujrim itu melihat an-nar, neraka, fadhannu annahu, maka mereka sangat yakin sekarang. Yakin apa? Muwaqi'uha, annahum muwaqi'uha. Kalimat yang benar, ya. Muwaqi'. Muwaqi' dari kata waqa'a. Waqa'a apa artinya? Waqa'a to fall after a struggle. Jadi kalau kita sudah berupaya tapi jatuh lagi, namanya waqa'a. Okay. Al-waqi'ah, something yang bound to happen, namanya waqi'ah. Makanya maknanya juga dia jatuh, ya. Muwaqi'un itu isim fa'il. Muwaqi' itu ismul fa'il, the doer. Ini artinya. Berarti kalau the doer, orang yang jatuh, berarti dia, kalau dia struggle, melawan siapa dia? Kalimatnya ini hendak menunjukkan bahwa nanti di akhirat mereka didrag, digiring oleh malaikat menuju neraka, semua kriminal itu. Wah, digiring. Sementara dia memaksa untuk, samalah kayak kita, kayak demonstration kalau melihat mahasiswa sini, polis sebelah sini, kayak begitu.
Nah itu, tapi dia berusaha untuk tidak jatuh karena didorong oleh malaikat belakangnya neraka, ya. Dia didorong terus, dia berusaha untuk enggak, tapi kemudian in the end ngapain dia? Muwaqi'uha. Dia jatuh kemudian ke dalam nerakanya Allah. Tapi kalimat yang dipakai oleh Al-Quran itu menarik, muwaqi'. Seakan-akan nunjukin orang ini meronta, meke, screaming, no, tapi terus digiring, dan akhirnya dia jatuh. Itu pemandangan yang menakutkan. Seperti bayangin ya, begitu dia melihat neraka, misalnya digiring ini, begitu dia neraka dia yakin sudah. Fadhannu annahum muwaqi'uha. Kenapa? Karena saya tidak mungkin bisa mengalahkan kekuatan malaikat yang menggiring saya. Meskipun dia juga tidak diam, dia terus berusaha untuk keluar, untuk escape, tapi nggak ada escape. Itu maksudnya. Annahum muwaqi'uha walam yajidu anha masrifa. Ya. Dan dia tidak mendapati apa? Masrifa. Ya. Jalan keluar, way out-nya. Nggak ada, no escape. Nggak ada escape. Ya. Masya Allah, ya, menakutkan ini. Oke. Masrif itu sebenarnya tempat, place to go back misalnya, place to apa, to go, to move, itu namanya masrifa. Jadi dia tidak bisa, tidak ada tempat lagi. Oke. Walaqad sarafna fi hadzal qur'ana linnas, dan kata Allah SWT, kami sesungguhnya membikin ya di dalam Al-Qur'anul Karim bagi manusia min kulli mathal. Banyak contohnya. Allah mengajar kita ini sebenarnya banyak hal. Ada kisah, ada contoh begini, ada ini, ada itu, berbagai lah. Ya, ada janjinya Allah, ada macam-macam agar kita ini taat kepada Allah SWT. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Akan tetapi manusia itu terhadap sesuatu paling banyak apa? Arguing. Nah, ini pertama. Jadi kalau di Al-Kahfi, nanti yang membuat hati kita itu mati, karena apa? Banyak argu. Ya, banyak argu sama sama Al-Quran, sama ajaran agama. Kalau diperingati orang tidak mau accept, selalu yang pertama kali dia lakukan adalah ya, to resist, to argue, ya. Resistan terus terhadap peringatan. Itu ciri ini yang harus hati-hati ya. Kalau kita ini dinasehatin, kasih advice sama orang, apapun, kalau jiwa kita ini langsung maunya resisten, tidak mau nerima, mau argu, lah itu ciri-ciri menuju hati yang mati. Nah itu yang harus kita hati-hati. Karena kita tidak open terhadap pikiran orang lain. Itu hati-hati. Dan kadang-kadang yang banyak begini ini siapa? Orang yang pandai, bukan orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu mudah menerima advice. Orang yang pandai susah menerima advice. Kenapa? Karena dia overconfident dengan kepandaiannya. Susah biasanya. Makanya kadang-kadang banyak orang yang pintar tapi tidak lembut hatinya. Ya, itu yang menarik. Karena mestinya kepandaiannya itu membuat hatinya baik. Tapi sekian banyak orang yang pandai tapi tidak hatinya baik. Kenapa? Karena itu. Karena dia resistennya tinggi. Yang pertama kali kalau ada nasihat, dia sudah argu dulu. Dia sudah mengajukan argumentasi dulu. Itu namanya jadal. Jadal itu bukan untuk mendapatkan kebenaran, tapi hanya untuk mujadalah. Mujadalah. Hanya untuk memenangkan pendapatnya dia. Kayak debating aja. Kalau kita debate, sebenarnya motifnya mengalahkan atau mencari kebenaran? Mengalahkan. Hatta ketika kalah, kita tidak mau kalah. Nanti ya, next session. Kayak begitu. Debate itu namanya mujadalah. Mujadalah. Wajadilhum billati hiya ahsan, kata Al-Quranul Karim. Oke. Kita lanjutkan sedikit. Jadi ciri yang pertamanya yang membuat hati menjadi punya akinnah adalah too much argu. One another. Wa ma mana'an nasa ay yu'minu idza ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum alla an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adzabu qubula.
wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundhirin wa wajadul ladzina kafarul batil yudhidu bihil haqq wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Ini sama saja sudah, biar tidak terlalu lama, tapi intinya tetap pada jadalah ya. Waman azlamu, kita masuk ke 57-nya. Waman azlamu, siapakah orang yang lebih zalim, kata Al-Qur'anul Karim. Mimman, dibanding orang dzukira, yang diperingatkan, dikasih nasihat, bi ayati rabbih, dengan ayat-ayat Allah SWT, fa'aradu anha. Yang pertama, fa'aradu, turn away. Dikasih nasihat, tidak mau dengerin. Kenapa? Karena maunya argu, mujadalah dia. Wa nasiya ma qaddamat yadah. Yang kedua, nasiya, dia melupakan ma, apa, qaddamat, apa saja, qaddamat yang dia forward, ya, yang dua tangannya memforward. Yadah itu sebagai simbol amal soleh. Jadi di Al-Quran itu kalau nyebut yadah, dua tangan, itu seperti amal soleh yang kita lakukan. Amal soleh yang kita lakukan itu kita forward untuk kapan? Untuk yaumul qiyamah, untuk hari akhirat kita. Seperti kita deposito itu loh, kita titip uang bukan untuk sekarang, nanti masa pensiun saya. Nah sama, sebenarnya kalau kita beramal soleh itu sebenarnya kita sedang forwarding our good deed, ya, nanti sehingga kita dapat rewardnya nanti di akhirat. Itu maunya. Orang ini lupa, maksudnya dia sudah tidak pernah berpikir akhiratnya. Apa ya, saya ini kira-kira sudah bagaimana ya akhirat saya, berapa amal soleh saya, dia tidak pernah berpikir. Itu maksudnya. Satu, turn away dari Al-Quranul Karim, dari advice. Yang kedua, tidak pernah bikin kalkulasi amalnya di akhirat. Hidupnya hanya untuk di dunia saja. Dia tidak mikir akhirat saya kayak apa ya, tidak ada mikir. Itu yang harus kita pikirkan ya. Orang-orang soleh itu berpikir tentang yaumul qiyamahnya lebih kuat daripada mikir dunianya. Umar bin Khattab 1 minggu sekali muhasabah, dia count berapa dia berapa amal solehnya, berapa dia hitung itu. Itu penting buat kita. Misalnya kita ngerenung berapa Quran yang sudah kita baca, bagaimana dengan sholat kita, sholat sunnah kita kayak apa, sedekah kita bagaimana, dan segala macamnya. Orang ini tidak pernah mikir itu. Dia lupa sudah. Wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan. Sesungguhnya kami menjadikan dalam hati mereka akinnah, ayyafqahuhu, untuk memahami Al-Quranul Karim. Wa fi adhanihim waqra, dan di telinga mereka ada penyumbatnya, ada tutupnya. Wa in tadhum ilal huda, kalaupun dia dipanggil untuk mendapatkan hidayah, fala yahtadu idzan abada, dia tidak akan mendapatkan hidayah selama-lamanya. Dan dari surat Al-Kahfi ini kita bisa dapati bahwa poinnya hati yang akinnah itu adalah satu, karena dia tidak mau mendengar nasihat. Poinnya di situ awalnya. Tidak mau dengar nasihat, maunya debating terus, tidak mau mencari kebenaran. Setelah debating, apa yang kedua? Dia lupa tentang amal hari akhirnya. Neglected. Dia tidak peduli, ya. Neglectful terhadap yaumul akhir. Dia tidak peduli dengan amalnya untuk hari akhir. Ini menarik, ini harus dipikirkan itu. Yaumul akhir. Akibatnya karena dua ini dilakukan, Allah menutup hatinya dan Allah bikin heavy burden di telinganya. Nah, itu untuk Al-Kahfi. Iya, itu harus menjadi kesadaran kita ya. Salah satu tadabbur yang baik itu adalah kalau membaca ayat-ayat itu jangan mikir orang lain, mikir diri sendiri. Itu tadabbur yang baik ya. Meskipun kita tidak tahu di mata Allah SWT, tapi tadabburilah ayat itu untuk mengenakan diri kita sendiri. Ya, misalnya
Ya, tadabbur kita adalah seberapa kita ini kalau dinasehati orang lain dengan menggunakan Al-Quranul Karim, kalau diingatkan orang dengan menggunakan ajaran agama ini, apa yang kita lakukan? Masihkah kita menimbang, mengukur orangnya dan segala macamnya? Padahal mestinya orang soleh itu kalau dia mendengar ada nasihat dari Allah dan dari Rasulnya, yang dia pikirkan ini dari Allah, ini dari Rasulullah. Nah kalau jiwa kita itu lihat, wait, siapa itu speakernya, apa itu dan yang dia omongin dan segala macamnya, itu namanya bibit-bibit akinnah, itu maksudnya, itu bibit-bibit sudah. Dan kalaupun sudah diomongin kita mikir, bener enggak ya? Maunya kita debating, karena sebenarnya ego kita itu masih sangat besar, ya, sangat besar. Jadi mestinya kalau kita mendapat peringatan dari Al-Quranul Karim, bisa kita baca sendiri, bisa melalui orang lain, bisa melalui kajian taklim, itu kan sesungguhnya hakikatnya itu Allah menasihati kita. Itu yang harus kita pikirkan. Kita baca buku, baca Al-Quranul Karim, kita menghadiri majelis taklim, kita apapun saja, mendengarkan orang nasihatin, atau apalah, hadir di majelis taklim, hakikatnya itu sesungguhnya Allah teaches us. Hanya wasilahnya melalui banyak hal. Bisa melalui book, through lecture, through macam-macam. Jadi kita ini mestinya yang pertama kali kalahkan egoisme kita. Dengerin Al-Quranul Karim, tidak usah mikirin sebagaimana Sayyidina Ali, unzur maqal wala tangzur mangqal, kata Sayyidina Ali, ya. Unzur, kata Sayyidina Ali, unzur, lihatlah apa yang dia ucapkan. Wala tanzur, dan jangan kamu lihat man, siapa yang berucap. Ya, jadi lihatlah what yang dilihat itu, bukan who. Ya, ucapannya apa? Kalau dia baik terima dia. Unzur maqal wala tanzur mangqal, kata Sayyidina Ali. Dalam urusan advice, kebaikan, ya. Karena kadang-kadang bahkan kita dapat nasihat dari sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Nabi Isa alaihissalam menyatakan hatta dari bangkai anjing kita dapat manfaat. Ya, kalau orang melihat busuknya, baunya, belatungnya, bukankah giginya masih putih? Kata Nabi Isa alaihissalam. Ya. Maksudnya sebenarnya kita ini masih dapat banyak nasihat sebenarnya, ya, dari apapun saja, dan kita harus siap. Ciri hati yang baik adalah dia open untuk menerima advice. Berat gitu itu, berat kalau kita pikirkan, terutama kalau kita pandai, itu berat. Susah. Karena itu saya guyon sama mahasiswi, saya bilang, mahasiswa, kalau kamu pingin punya istri yang penurut, jangan cari yang pandai. Karena kalau istrinya pintar, argu terus nanti. Yang pandai dan belum beriman dengan baik gitu. Ya, tapi guyonannya begitu, guyonannya, joknya begitu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang harus kita perhatikan ya. Akinnah itu muncul awalnya kalau pakai Al-Kahfi adalah karena kita tidak menerima nasihat, karena ngukur dengan diri kita sendiri. Akibatnya kalau kita sudah tidak menerima nasihat, apalagi kalau itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, akibatnya apa? Akibatnya kemudian ujungnya kita tidak akan peduli dengan nasib kita di zaman akhir, nasib kita di yaumul akhir. Bahasa Al-Quran, nasiya ma qaddamat yadah.
Jadi kenapa sih kok pakai tangan? Sekarang kita mikir, kenapa amal itu dalam Al-Quran kok diasosiasikan dengan tangan? Karena pekerjaannya orang dahulu itu selalu menggunakan tangan. Gitu. Jadi jenis pekerjaan zaman dahulu itu, alat tubuh kita ini yang paling banyak digunakan itu tangan. Sehingga tangan itu, kalau tangan bergerak, bekerja dia. Gitu. Padahal kalau zaman sekarang, penjahit misalnya, tailor misalnya, kaki yang bergerak. Tapi itu sesuai dengan konteksnya. Jadi itu simbol yang dipakai oleh orang Arab dulu. Jadi kalau tangannya diam, itu berarti dia tidak bekerja. Karena itu dianggap ma qaddamat yadah. Apa yang kedua tanganmu forwardkan untuk hidupmu nanti di yaumul akhir. Orang ini lupa. Ini menarik ya. Sekarang ini sudah banyak orang yang lupa, tidak berpikir tentang apa yang dia sudah lakukan untuk hari akhirnya. Terutama kalau masih muda, itu jarang sekali ya, jarang sekali. Itu yang harus kita pikirkan. Tapi kalau untuk hari tuanya, mikir orang. Itu yang menarik ya. Dia mikir pension, mikir tubuhnya biar sehat, karena itu dia olahraga. Mulai usia 40 tahun sudah mulai konsum yang sehat-sehat. Pertanyaan yang sama, apa yang kita lakukan untuk darul akhirah kita nanti? Itu yang dimaksud dengan Al-Quran, wa nasiya ma qaddamat yadah. Nah kalau dua itu sudah dilakukan, akibatnya akinnah sama waqra. Akinnah sama waqra. Oke. Kita sekarang ke Ron, surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Tapi kita mulai dari ayat yang ke-7 biar mudah ya. Agak cepat. Kalla inna kitabal fujjara lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum, wailu yawma idzil lil mukatsibin. Kalla, sekali-kali jangan begitulah. Ini cerita tentang tadfif. Tadfif itu cheating in business. Cheatingnya tidak banyak, cheatingnya kecil, tapi terus menerus sehingga juga banyak ya. Ibaratnya kalau kita menjual 1 kilo atau menjual apalah, harga itu misalnya 10 ringgit, kita mestinya beli barang itu harganya 10 ringgit, kita cuma membelikan 9 ringgit, 99999. Sedikit aja, point something yang kita korap. Orang tidak notice, tidak akan melihat orang itu sebagai sebuah cheating, tapi dilakukan terus menerus, namanya tadfif. Orangnya disebut mutaffifin. Kata Al-Quranul Karim, dan itu wataknya orang bisnis. Saya tidak tahu di sini ya. Di Indonesia, China itu gitu polanya. Chinese-nya people itu situ. Dia sedikit ambil laba karena mikirnya dengan itu dia cepat kaya. Sementara orang Indonesia asli enggak. Kalau ambil laba terlalu banyak, akibatnya bisnisnya tidak jalan dengan baik ya. Kata Al-Quranul Karim, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya bukunya atau reportnya orang-orang fujjar ya, sama dengan mujrim tadi. Jadi kalau fajir dari fajar ya. Fajar apa fajar? Saat pertama ada cahaya membelah kegelapan ya. Jadi rumusnya ada kegelapan, ada cahaya masuk. Nah, begitu ada cahaya masuk namanya fajar karena membelah kegelapan. Oke. Fajir adalah orang yang membelah aturan Allah Subhanahu wa taala. Fajirun. Jadi aturan Allah dia tabrak. Kalau dia melakukan berkali-kali namanya fujjar. Jadi dari fajir naik menjadi fujjar. Fujjarun ya. Kalau maksimal dari fujjar, ini maksimalnya jadi fajarah. Wow, itu sudah top lagi. Top dalam maksiat tapi ya. Fajarah. Fajaro itu membelah sebenarnya. To rip open itu fajaro maknanya. Karena itu waktu fajar disebut fajar karena dia membelah
kegelapan, gitu maksudnya. Jadi yang paling akhir namanya fajarah. Kenapa? Fajir orang yang membelah aturan Allah SWT. Maksudnya dia melanggar aturan Allah SWT. Jadi paling rendah fajir, atasnya lagi fujar, atasnya lagi fajarah. Fajarah puncaknya. Paling maksimum dalam melanggar, bermaksiat pada Allah, namanya fajarah. Ulaika humul kafaratul fajarah, itu maksudnya. Fajir, fujar, fajarah. Kafir, kuffar, kafarah. Iya, kuffar. Kafir, kuffar, kafarah. Fajir, fujar, fajarah. Gitu. Fujar second level. Tapi kalau seperti kayak baroroh, sama baroroh, abror, baroroh, ya, sama-sama jamaknya. Berarti mana yang lebih hebat, abror apa baroroh? Iya, baroroh yang lebih hebat, ya. Ada abror, ada baroroh, ya. Malaikat baroroh, manusia abror, karena yang baroroh sedikit kalau manusia. Oke, kita lanjutin. Kata Allah SWT, kalla inna kitabal fujjar, sesungguhnya catatan atau bukunya orang-orang yang banyak maksiatnya, karena fujjar sudah, lafi sijjin, berada di dalam tempat namanya sijjin. Jadi sebenarnya ini lagi-lagi kayak kembali ke masa yang lalu, ya, ke kajian pertama kita, ada tempat di mana waktu sudah nggak ada, dan sudah ada sebenarnya tulisannya siapa masuk neraka, siapa masuk surga di tempat sana itu, yang tidak ada waktu itu, tidak ada past, present, and future. Lah, namanya tempat yang namanya sijjin. Jadi di situ ada semua our record. Wa ma adraka ma sijjin, tahukah kamu apakah sijjin itu? Kata Al-Qur'anul Karim, kitabum marqum. Kitab itu kitab, buku, marqum, yang tertulis, yang di broil. Jadi atau kalau kita dry seal itu marqum. Jadi kalau kita nulis tapi kemudian apa itu namanya, ya? Timbul. Nah, itu namanya marqum. Jadi idenya kalau kita nulis kayak begini masih bisa dihapus. Tapi kalau kita nulis sesuatu dan dia timbul, tidak bisa dihapus kecuali dirobek. Ya, karena tidak bisa lagi, kayak dry seal itu loh. Karena kalau dry seal naik ke atas ya tidak bisa. Tapi kalau misalnya ditulis dengan apapun masih bisa kita idenya untuk dihapus. Maksudnya kitabum marqum itu catatan record kita itu safe. Hacker manapun nggak bisa masuk, gitu maksudnya. Saking safe-nya, security-nya, segala macamnya begitu. Tak bisa dihapus lagi. Iya. Ini orang yang menjadi ahlinya sudah. Kalau yang catatan amal enggak, lain lagi. Kalau catatan amal itu masih bisa dihapus, ya, karena belum Allah menentukan. Ini catatan orang yang ahli neraka sama ahli surga. Tapi ini jangan ditanyain lebih jauh, ya. Nanti, so that's what the point of melakukan amal soleh kalau semuanya sudah tertulis. Pertanyaannya karena kita nggak tahu tulisannya. Ada hadis yang benar, ya. Kullun muyassarun lima khuliqalah, kata Rasulullah. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Nah, ini harus diingat-ingat ini, biar kita ini giat ibadah. Kullun muyassarun, kurang satu. Muyassarun lima khuliqalah. Lahu. Oke. Kullun
every individual, every person muyassarun, dibikin mudah oleh Allah SWT. Dibikin easy. Untuk apa? Untuk melakukan apapun, 5, terhadap sesuatu khuliqa yang dia diciptakan oleh Allah lahu bagi dia. Maksudnya, kalau kita ini diciptakan sebagai ahli surga, kita mudah melakukan amalan ahli surga. Kalau kita ini memang diciptakan ahli neraka, maka kita mudah untuk melakukan amalan ahli neraka. Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam gini. Jadi kalau kita malas-malas untuk berbuat baik, aduh, ini saya tidak mau ini. Jangan-jangan nanti saya ini jadi ahli neraka. Ya. Ada orang yang mudah untuk berbuat maksiat. Dan ada orang yang mudah untuk beramal soleh. Ya tak? Kita geleng-geleng. Orang itu kok mudah sekali ya. Sedekah, gampang sekali. Ibadah, mudah sekali. Dan ada orang yang susah. Nginjak masjid aja susah. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Saya bikin masjid itu. Di samping masjid itu ada orang tua, mungkin sekitar usia sekarang udah 55 tahun. Belum pernah sekalipun nginjak masjid selama hidupnya. Muslim, tapi tidak pernah ikut sholat Jum'ah. Sholat juga nggak jelas, nggak tahu sholat apa enggak. Dan nggak pernah masuk ke musola, ke surau, nggak pernah. Begitu masjid ini jadi, dia sekarang tidak pernah luput 5 waktu. Dan dia bilang, kata dia, Alhamdulillah. Dia ngaku sendiri ke jemaah, saya tidak pernah masuk masjid. Sekarang semoga sampai mati saya masuk masjid, kata dia. Masya Allah ya. Husnul khotimah, insya Allah. Kasihan kalau kita pikirkan. Dan ini yang menarik kalau kita pikirkan. Orang itu kalau dipastikan menjadi ahli surga, dia dimudahkan oleh Allah. Kalau dia jadi ahli neraka, meskipun awalnya amal ibadah, ujungnya dia malas. Dan ujungnya dia melakukan amalan ahli neraka, masuk neraka dia. Sebagaimana di dalam hadis, ya. Nanti gambaran yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa orang itu terus-menerus akan melakukan amalan ahli surga. Tapi dia didahului dengan catatan amal. Catatan amalnya dia itu bahwa dia menjadi ahli neraka. Maka kata Rasulullah SAW, orang itu kemudian melakukan satu amalan ahli neraka, kemudian wafat. Dan dia menjadi ahli neraka. Begitu juga ada orang yang melakukan amalan ahli neraka terus. Sampai kemudian catatan amal menjelaskan kepadanya bahwa dia adalah ahli surga. Dan kemudian in the end, kemudian dia melakukan amalan ahli surga dan dia masuk surga. Itu maksudnya bahwa, tapi ini bukan untuk kita ketahui, karena kita tidak akan pernah tahu. Ini untuk mengencourage kita bahwa jangan pernah merasa aman kalaupun kita sudah menjadi ahli ibadah. Dan juga jangan putus asa kalau kita ini juga masih jarang beribadah. Karena yang menentukan kesuksesan kita itu sesungguhnya adalah nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau kata Imam Bukhari, kenapa ada orang yang kayak begini ini, yang ibadah terus tapi kok ujungnya dia tidak husnul khotimah? Karena selama dia beribadah, dia tidak meniatkan karena Allah. Karena tidak ikhlas, karena riya. Ya, yabdu 'alan nas kalau kata Imam Bukhari. Karena dia show off kepada manusia. Itu yang dijelaskan oleh Imam Bukhari. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kitabum Marqum. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Oh, wail, ya, kehancuran, ya. Semualah kesengsaraan hari itu bagi siapa? Bagi orang yang berdusta, pendusta, mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari akhir. Mendustakan itu berarti dia tahu atau tidak tahu? Dia tahu. Dia ngerti tentang hari akhir, tapi dia dustakan. Kalau dia tidak ngerti, kalimatnya bukan yukadzibun, tapi yakfurun. Alladzina yakfuruna biyaumiddin, gitu. Misalnya kalau dia tidak dapat informasi, itu namanya alladzina yakfurun. Kalau alladzina yukadzibun, dia tahu, tapi dia dustakan. Ya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidaklah orang itu mendustakan hari akhir kecuali 2, mu'tad sama athim. Nah, ini yang nanti menjadi pelajaran kita, yang membuat
hati itu jadi akinnah. Yang pertama mu'tadin. Mu'tadin itu orang yang melakukan kesalahan kepada orang lain. Orang yang melakukan perbuatan salah kepada orang lain, ngambil haknya someone right, ya, someone who wrong other people, itu namanya mu'tad. Mu'tad, ya, orang yang violating someone right itu namanya mu'tad, atau ya berbuat salah kepada orang lain, terus menerus nyakitin orang, ya, membuat melanggar haknya orang lain, ngambil haknya orang lain. Sebenarnya sama, mutaffifin isinya kan begitu, haknya orang diambil. Itu hati-hati, kalau kita sering ngambil hak orang lain, mendolimi, itu nanti bikin hati akinnah, bikin hati ron, bikin hati ron, bukan akinnah. Itu yang harus kita perhatikan. Satu, itu penyebab hati mati, ngambil hak orang lain. Terus impactnya hati jadi keras. Dan hati kemudian kalau sudah makin banyak dosanya, dia sudah tidak bisa tembus dengan apapun saja, ya. Bahkan dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita takutkan, ya. Namanya mu'tad. Athim dari kata ithmun, artinya dosa. Athim adalah apa? Athim itu gini, attitude yang menghalangi orang untuk mampu melakukan perbuatan yang baik. Dia tidak bisa berbuat baik itu. Maunya berbuat dosa aja. Athim sinner sebenarnya, tapi apa namanya? Kayak attitude yang menghalangi orang untuk bisa melakukan perbuatan baik. Itu namanya athim. Jadi seperti berat rasanya, tidak bisa rasanya melakukan perbuatan yang baik. Namanya athim. Ya, ini yang harus kita hati-hati. Fa innahu, misalnya di surat Al-Baqarah, fa innahu athimun qalbuh, kata Al-Qur'anul Karim. Itu di surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita melihat ayat ini, yang menyebabkan hati itu punya ron adalah karena orang mengambil haknya orang lain. Ya, dia berbuat salah kepada orang lain, dan itu akan pelan-pelan membuat hati kita ras, atau ron, ada ron. Rasulullah SAW menyatakan, innal abda, sesungguhnya seseorang itu, idza adznaba dzamban, jika dia melakukan satu kesalahan, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, kita nuqtatun sauda, kemudian ada bintik hitam di dalam hatinya, ya. Fa intaba, jika dia bertaubat, suqila qalbuh, dibersihkan lagi hatinya, tidak ada lagi kalau dia taubat. Wa in zada, tapi kalau dia nambahin lagi maksiat, zadat, tambah lagi bintiknya, ya. Kalau dia terus lagi, in zada fazadat, in zada zadat, kalau dia tambah lagi sampai kemudian penuh, kata Rasulullah, fadzalika ron, itulah ron, ya. Karena itu ron, itu bintik-bintiknya sudah terlalu banyak sehingga tidak bisa. Bintik-bintik itu apa? Kesalahan karena nyakitin orang. Jadi kalau mau mu'tad itu ke orang lain, athim itu ke Allah SWT. Dua-duanya dilanggar sama dia, ya. Sebenarnya dalam konteks apapun saja. Cuman kalau kita lihat dari ayat atasnya dalam konteks bisnis. Karena ini kan konteksnya orang Arab. Salah satu yang membuat kenapa kemiskinan itu terus tidak pernah berhenti, justru yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, gapnya makin tinggi, karena bisnis yang tidak adil. Quran turun Quran turun untuk membenahi Quran turun untuk membenahi sistem itu, ya. Itu yang kalau kita lihat konteksnya. Tapi kalau kita maknakan yang lebih luas, mu'tad sebenarnya tidak hanya berurusan dengan urusan bisnis, apa saja. Lawyer mengambil hak dari kliennya, dan teruslah, dan seterusnya, ya.
Oke. Apa ini terus? Oh, belum selesai ya. Fadzalika ron. Nah, tadi. Mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, qala, dia berkata, asatirul awwalin. Asatir, kemarin saya jelaskan asatir dari kata usturah, dari situ muncul kata story, tapi asal katanya dari kata sitrun, ya. Sitr artinya line itu maksudnya begini, dulu orang itu kalau punya myth, punya fable, punya mitologi atau apa, terus untuk passing down ke generasi berikutnya dia tulis dalam line. Nah, jadi dari situ muncul kata usturah, kemudian asatir jamaknya, ya, usturah atau story. Dia menyatakan qala asatirul awwalin. Jadi akhirnya apa? Satu, karena dia mu'tad sama athim. Yang kedua, kesalahannya apa? Dia tidak melihat Al-Quran itu sebagai advice, kecuali sekedar mitologi. Tidak melihat Al-Quran itu sebagai guidance, kecuali sekedar ya mitos saja, ya. Atau cerita-cerita dongeng zaman orang-orang dahulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Masya Allah, ya. Sekali-kali tidak, akan tapi sudah ron, ini sudah berkarat, hatinya sudah berkarat, gak bisa lagi. Disebabkan apa? Amal yang dia lakukan. Kalla innahum ar-rabbihim lamahjubun. Dan orang ini nanti di hari akhir dihijab dari Allah SWT. Dia tidak bisa melihat Allah, karena Allah juga tidak mau dilihat oleh orang kayak begini. Ya, Masya Allah. Innahum ar-rabbihim, sesungguhnya orang tersebut ar-rabbihim, terhadap Rabbnya, yauma idzin, di hari akhir, lamahjubun, pastilah termasuk orang yang dihijab. Thumma innahum lasadul jahim, kemudian setelah itu sungguh mereka semuanya itu lasalul jahim, mereka akan terjerembab ke dalam neraka jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, kemudian dikatakan kepada mereka, inilah hari, inilah yang kalian dulu waktu di dunia dustakan. Itu orang yang hatinya ron, mati sudah. Jadi kalau kita lihat yang di sini, nanti kalau bisa bikin daftar sebenarnya menarik, ya. Apa saja yang membuat hati mati? Satu, ngambil hak orang lain, kalau dari ron, ya. Kalau nanti dari yang magnun apa, jadi biar lebih memudahkan kita. Sekarang kita masuk ke nomor 6, makhtum, masih banyak, ya. Makhtum dari kata khatam. Khatam artinya juga sil, penutup, ya. Penutup, khatam. Bedanya khotam sama toba'ah, khotama sama toba'. Kalau toba' itu, kalau kita punya tempat, plastik bag, terus sudah full, penuh, tidak bisa lagi, sudah over, full, namanya fatubi'ah, kemudian ditutup sudah. Oke, karena sudah full. Itu kalau madbu' alaih. Kalau khotam itu belum full, tapi kita sudah merasa ini sudah sempurna dah. Udah ini sudah tidak bisa lagi, sudah perfect, sudah akhirnya kita tutup, namanya khatam. Ya, bedanya begitu. Misalnya kayak Nabi Muhammad disebut dengan ya khatamul anbiya. Orang Ahmadiyah menyebut dia bukan penutup, itu salahnya orang Ahmadiyah. Ya. Kata dia bukan full, masih mungkin ada nabi yang lain lagi. Ya, karena kata dia khatam. Dia tafsir dengan cincin, ya. Memang salah satu makna yang lain adalah cincin. Oke, kita lihat dulu kata Al-Quranul Karim. Sekarang kita masuk ke yang Al-Baqarah ayat 6. Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ya. Ini sekarang kata Al-Quran Karim, ini sifat dari orang-orang yang kafir, ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mirip tidak dengan ron? Mirip. Dikasih advice, mau tidak dikasih advice, sama saja, ya. Karena hatinya sudah mati. A'andzartahum, bahkan bukan nasihat, dikasih warning.
diancam sudah dengan hukuman. Mau dikasih warning atau tidak dikasih warning, dia tetap saja. Ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kenapa? Khatamallah. Allah telah mengunci, Allah telah menutup hati mereka. Khatamallah ala qulubihim, atas hati mereka. Hatinya tertutup. Wa ala sam'ihim, khatamallahu ala qulubihim. Gimana? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ada yang membacanya itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, koma. Jadi yang ditutup oleh Allah, yang dikunci oleh Allah hati dan telinganya. Sementara yang belakang wa ala absarihim ghishawah. Dan untuk penglihatannya, pemandangannya atau matanya dikasih ghishawah, kasih penutup oleh Allah SWT. Ya. Itu yang dikasih sehingga matanya tidak bisa mendapatkan hidayah. Terus pendengarannya juga tidak mendapatkan hidayah, hatinya juga tidak mendapatkan hidayah. Wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Wa lahum adzabun alim. Ya, kata Al-Qur'anul Karim. Oke. Perhatikan kalimatnya. Khatamallahu ala qulubihim. Qulub jamak, ya. Wa ala sam'ihim mufrad. Ya. Bukan wa ala sam'ihim, bukan asma' tapi sam'ihim. Wa ala absarihim, jamak lagi. Ya. Kalau kita perhatikan gimana apa? Kulub jamak. Qalbun jamaknya kulub. Ya. Kulub, absar sama as-sam'u. Ya. Bukan asma, mestinya asma jamaknya. Ya. Iya, sama. Jadi dia mufrad, sam'un mufrad. Oke. Nah, ini jamak, yang ini mufrad, yang ini plural, yang ini singular. Oke. Yang menarik, kenapa kok tidak seimbang? Karena memang ini berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan jumlahnya. Satu, kulub itu bisa punya banyak perasaan, ya, sedih, senang, gembira, galau, macam-macam lah, ya, namanya qulub. Kalau absar juga bisa, kita bisa melihat banyak hal dalam satu kali waktu, ya, seperti saya sekarang, view saya di sini, saya melihat beberapa orang sekarang, saya bisa melihat macam-macam. Tapi kalau telinga itu hanya bisa mendapatkan informasi satu saja. Tidak bisa kita mendengarkan dua orang berbicara semuanya, nggak bisa. Karena itu kita bilang gantian kalau ngomong, ya. Karena tidak bisa dua-duanya. Tidak bisa dua-duanya. Dulu di Indonesia, di daerah Kudus sana, Kudus itu Quds. Ya. Jadi menarik ya, dulu ternyata Islam itu masuk ke Indonesia atau ke Nusantara itu sejak zamannya Umar bin Khattab. Ya. Jadi kalau di buku-buku sekolah zaman saya dulu katanya masuk Islam abad ke-13 dibawa oleh pedagang Gujarat. Salah itu. Jadi yang paling benar sebenarnya sejak zaman Umar bin Khattab sudah dikirim dai ke Nusantara ini. Ada banyak catatannya. Ya, misalnya Muawiyah kirim surat ke raja-raja di Nusantara. Bahkan suratnya Muawiyah sampai sekarang ada di Oxford Uni, singkat ceritanya. Nah, yang menarik berkenaan dengan masuknya Islam itu di Kudus itu. Jadi mereka mengirim sampai nanti zamannya Turki Utsmani. Zamannya Turki Utsmani mereka mengirim itu
9 orang, 9 orang. Karena itu dikenal dengan Wali Songo. Jadi 9. Jadi tergantung nanti yang Wali Songo yang sekarang terkenal itu sudah angkatan yang keberapanya, begitu. Dan dikirimnya itu sesuai dengan kebutuhan saat itu. Misalnya ini butuh pakar irigasi, yang dikirim pakar irigasi, water. Yang ini butuh ilmu politik, begitu dulu. Dari Turki Utsmani sana. Oke. Nah, salah satu yang dikirim sebagai jenderal angkatan perang kayaknya, saya lupa, itu orang Palestina, ya, dikirim ke daerah Kudus. Jadi dia ke sana, kemudian karena dia kangen dengan daerahnya, dia mendirikan masjid. Masjidnya disebut dengan Masjidil Aqsa di daerah Jawa Tengah sana, ya. Dan kotanya disebut dengan Quds, tapi orang Jawa susah ngomong Quds, jadinya Kudus, ya. Masjidnya dikenal dengan Menara Kudus, ya. Kalau kita ke Kudus, nanti ada Sunan Kudus dan segala macamnya. Itu dulu karena orang Palestina aslinya, orang Palestina. Sampai menarik kalau kita belajar tentang bagaimana sebenarnya sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Oke. Singkatnya itu yang namanya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Di Kudus yang menarik dulu katanya ada Kiai Arwani atau Syekh Arwani yang bisa punya kemampuan mendengar Al-Qur'anul Karim dibacakan oleh 7 orang. Jadi beliau ini termasuk orang paling awal yang menerima hafalan Al-Quranul Karim. Jadi kalau di Indonesia paling terkenal dulu orang yang menghafalkan Al-Quran, menerima Al-Quran adalah Mbah Yai Arwani di Kudus. Katanya beliau ini punya kemampuan, zaman dahulu kala, ini sudah sekarang udah banyak pondok tahfidz. Ini pondok tahfidz pertama di Indonesia, itu dia bisa santrinya 7 gitu. Kalau murojaah dia store semuanya, misalnya sini Al-Baqarah, sini At-Taubah, sini. Tapi dia tahu kesalahannya, gitu. Jadi telinganya punya kepekaan hingga sampai 7. Nah, tapi yang kayak begini ini jarang. Biasanya orang cuma 1 mendengarkannya. Mungkin karena sudah terlalu kuat hafalannya, jadi dia bisa tahu salah. Masya Allah, ya. Itu Kiai Arwani Kudus, terkenal di. Saya belum lahir, itu zamannya Belanda sana, ya. Zamannya kuatnya hafalan. Wallahu a'lam. Oke, itu namanya kenapa kok sama dibikin mufrad, tidak dibikin jamak, ya. Oke, itu khatam. Kemudian kita masuk ke mughlaf, ya. Wrapping, dibungkus, ya, di wrapping, ya. Wrapping, ya, dibungkus lah, ya. Ya, dibalut semuanya. Oke, kita masuk ke surat Al-Baqarah 88. Dari 87 kita baca. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Ghulfun, ya, ghulfun, mughlaf. Walaqad atayna Musa, dari 87, ya. Walaqad atayna, dan sungguh-sungguh kami beri Musa alaihissalam alkitab Taurah. Wa qaffayna min ba'dihi, dan kami menyusulnya setelah Nabi Musa alaihissalam birusul dengan rasul-rasul lain. Wa atayna, dan kami berikan Isa bin Maryam
Nabi Isa ibnu Maryam al-bayyinat. Bayyinat tanda penjelas yang menjelaskan bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjelaskan Taurat itu sendiri ya. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan dikuatkan, di-empower Nabi Isa dengan Ruhul Qudus, malaikat Jibril. Awa kullama ja'akum rasulun, apakah setiap datang kepada kalian rasul bima la tahwa, yang tidak sesuai dengan hawa nafsumu ya, apa yang terjadi? Istakbartum, sombong mereka, arogan mereka. Fa fariqan kadzabtum, sebagian dari mereka bahkan dibunuh, didustakan, mereka mendustakan. Wa fariqan taqtulun, dan sebagian para nabi bahkan dibunuh oleh orang-orang Bani Israel. Satu, mentalitasnya Bani Israel. Kalau datang gini, ini ceritanya Bani Israel itu setelah Nabi Musa alaihissalam itu jadi dua kelompok besar. Satu kelompok scholar yang memegang religious authorities, jadi seakan-akan dia yang mengerti isinya kitab Taurat. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Isa alaihissalam menjadi nabi itu tidak membawa ajaran baru. Ajarannya sama dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dia cuman memberikan kayak akhlak saja atau berita gembira. Injil itu artinya berita gembira. Taurat artinya law, syariah. Dalam bahasa Arab syariah, dalam bahasa Ibrani Taurat. Nah, jadi yang dibawa oleh Nabi Isa, hukum-hukumnya sebenarnya sama persis dengan hukum Taurat. Dia hanya menambahi sisi sisi femininnya lah, itu kira-kira begitu. Oke? Maka orang Yahudi itu merasa dia yang lebih tahu tentang Taurat, karena dia adalah murid-murid Nabi Musa alaihissalam. Dan yang menarik, kalau diutus Nabi dan tidak sesuai dengan keinginan mereka, interpretasinya, pemahamannya, sombong mereka. Ibaratnya, siapa kamu? Ya, kami ini sudah scholar dan segala macamnya. Itu akhirnya. Bahkan yang mereka lakukan tidak hanya demikian, satu, sombong, dua, bahkan mereka mendustakan, dan paling jeleknya dia membunuh. Nabi-nabi mereka dibunuh, Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, dan segala macamnya. Kelakuannya siapa? Orang-orang Bani Israel. Jadi naik ya, kriminal dia naik. Satu, sombong, arogan. Habis arogan dia mendustakan, yang terakhir dia membunuh ya, kata Al-Quranul Karim. Wa qalu, dan dia berkata, qulubuna ghulf. Ini sarkasm sebenarnya ya. Dia berkata, qulubuna, hati kami, ghulf. Ghulf ini susah untuk ditafsir, banyak sekali penjelasannya. Yang pertama, dia dari kata ghulfun, artinya wrapping ya. Jadi maksudnya dulu makna yang pertama. Makna yang kedua dari kata aghlafa. Aghlafa itu maksudnya tidak disunat, tidak disirkumsise, tidak dipotong ya. Tapi yang dipotong adalah hatinya. Dulu misalnya kalau kita di Bible atau di Perjanjian Lama, itu ada penjelasan bahwa mereka datang ke Nabi Musa untuk agar memotong hatinya. Itu simbol maksudnya. Maksudnya untuk dibersihkan hatinya. Kalimat yang dipakai bahwa hati kami ini kotor, tolong potong kemarahan kami, potong kemaksiatan kami, kayak begitulah. Kalimat yang dipakai itu aghlaf ya. Sehingga orang yang menyatakan bahwa qulubuna ghulf, itu berarti hati kami belum terpotong. Maksudnya hati kami masih kotor. Itu maksudnya. Ini ngomong ke Nabi Isa alaihissalam, kata dia, qulubuna ghulf bal la'anahu Allahu bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Dia menyatakan hati kami memang masih kotor. Memang maumu apa? Kamu bilang hati kami kotor sehingga kami tidak begini gitu maksudnya. Ini sarkasm menyatakan, memang saya kotor. Memang terus mau ngapain? Orang itu kalau sudah hatinya mati begitu, kita kasih tahu, tidak boleh gitu. Memang saya di neraka. Kamu apa kamu? Nah, pernah enggak kita ketemu orang begitu? Udah biarin, mau neraka, memang saya mau masuk neraka.
Yang masuk neraka juga saya sendiri. Kalau memang hati saya memang masih jelek, so what? Wah, itu bahaya itu. Itu hatinya orang yang mati. Orang Bani Israil itu bilang begitu ke Nabi Isa alaihissalam. Qulubuna ghulf. Bal, akan tapi kata Allah, la'anahullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Allah melaknat kekufuran mereka dan sedikit dari mereka yang beriman kepada Allah SWT. Itu hatinya orang yang ada ghulfnya. Ada ghulfnya. Karena mereka tidak menyadari bahwa hatinya itu belum dipurify. Bukan dia bilang ke Nabi Musa untuk hatinya itu dipurifikasi, tapi mereka dengan sombongnya menyatakan kalaupun hati kami tidak bersih memang ngapain, ya. Itu gampangannya semacam itu, ya. Jadi ayat ini sebenarnya harus difahami dari konteks orang Yahudi sama Nasrani. Kan itu istilah teknis yang dipakai oleh orang Yahudi untuk menyebut hati yang kotor. Ya, namanya ghulf. Ya, ini tidak bisa orang Islam sebenarnya. Karena itu yang menarik kalau kita melihat tradisinya orang Nasrani. Ya, qulubuna ghulf, qulubuna ghulf. Kata orang maksudnya hatinya belum mengalami tazkiyatun nafas atau pembersihan ruhani. Kemudian di dalam kurungan sebenarnya hati mereka tidak tertutup. Bahkan Allah telah melaknat mereka disebabkan kekufuran mereka. Oleh itu maka sepatutnya mereka beriman. Ya. Maksudnya bila dalam kurungan sebenarnya hati mereka tak tutup, tapi bahkan Allah melaknatkan mereka. Ya, pertanyaannya yang di mananya? Sebenarnya hati mereka tak tertutup. Maknanya, adakah waktu itu hati mereka itu sebenarnya tak tertutup? Mereka yang mengatakan yang hati kami tertutup, tak boleh terima. Waktu dia berkata. Ya. Boleh jadi, karena itu kan kesombongan. Jadi kesombongan itu yang kemudian membuat mereka benar-benar tertutup. Jadi gini, dulu itu orang itu konsepnya awalnya kalau ada proses di zamannya Nabi Musa itu yang kalau dalam bahasa Islam namanya tazkiyatun nufus. Jadi ada ayat di dalam apa bacanya saya lupa, Deuteronomi, apalah salah satu kayak Lukas, Markus gitu-gitulah ayat di dalam Bible, Deuteronomi kayaknya. Itu ayatnya bunyinya adalah circumcise, saya tulis tadi, oke, saya cari. Circumcise your heart and stop being stubborn. Itu apa namanya, ayat, salah satu ayat di dalam Bible yang kalimat circumcise itu akar katanya kalau dalam bahasa Arab namanya ghulf. Jadi mereka itu minta agar kami ini tidak stubborn, ya. Enggak, ya stubborn lah. Kita ini minta circumcise karena ada kotoran dalam hati kami. Itu sejak zaman Nabi Musa. Jadi kalau ada orang mau bersih, dia melakukan proses tazkiyatun nafas. Kira-kira begitulah. Nah, begitu Nabi Isa datang, dia nggak cocok dengan Nabi Isa. Karena Nabi Isa menyalahkan praktek pelaksanaan macam-macam lah. Misalnya dulu hukum gini, begitu meninggal Nabi Musa alaihissalam, agama Yahudi yang awalnya sempurna itu, agamanya Nabi Musa alaihissalam, agama Islamnya, itu makin rigid, makin kaku. Karena para rahib-rahib itu kemudian sangat saklek, apalagi banyak yang korup, sebagaimana Al-Quranul Karim menjelaskan. Banyak melakukan tahrif. Jadi agama itu hanya seperti menjadi hukum yang kehilangan pesan moral di belakangnya, gitu. Jadi misalnya setiap ada orang pezina mati, sudah rajam. Tidak ngelihat backgroundnya kenapa, ada apa di segala macamnya, enggak. Jadi hukum hanya menjadi kayak apa ya, kayak menjadi penghukuman aja,
Saya ambil contoh misalnya ya, zamannya Umar bin Khattab ada pencuri. Umar tidak memotong. Kenapa? Karena Umar melihat bagaimana hukum itu jadi. Jadi dilihat belakangnya, kata Umar, para sahabat sebagian menentang, kenapa engkau tidak memotong tangan Umar? Karena engkau tidak menjalankan perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim. Kata Umar bin Khattab, karena beberapa hal. Satu, masanya masa famine. Memang orang butuh makanan. Yang kedua karena negara belum bisa memberikan basic need zamannya Umar, karena zaman gonjang-ganjing. Sehingga kalau ada orang mencuri yang bukan untuk mengayakan diri tapi untuk makan, misalnya untuk memenuhi basic need dan tidak mencukupi nisab dan negara tidak mampu untuk memberikan, maka tidak boleh menjatuhkan hukum ini, faqta'u aydiyahuma. Itu pikirannya Umar bin Khattab, yang nanti dikenal dengan fikih Umar ya. Jadi yang sekarang kita sebut dengan maqasid ya, hukum itu ada maqasidnya ya. Nah, di sini menarik, ternyata ada Institut Maqasid di sini ya, punyanya si jago orang ini, pinter, Yasir Audah ya. Yasir Audah dari Inggris, dia orang Egypt. Jadi dia mengcombine dari Azhar, doktoralnya sampai Azhar mungkin, terus sampai ke Amerika, sekarang jadi guru besar di London kayaknya, dan banyak menulis tentang maqasidus syariah. Lah ternyata sering ke sini, ke Malaysia, karena ada Institute of Maqasid di syariah di sini. Tapi saya tidak tahu di mana, tapi banyak buku-bukunya. Satu saya dikasih waktu kita ke library-nya itu di Bangi itu Kak ya. Yasir Audah. Baca buku itu menarik, terutama yang orang hukum mungkin menarik, itu Jasir kalau tulisannya, Jasir Audah. Bukunya semuanya gratis, bisa di-download di websitenya dia. Dalam bahasa Inggris, ada tulis dalam bahasa Arab dua, dia nulis bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Jasir Audah. Menarik, beliau bagaimana menjelaskan tentang konun, syariah, macam-macam. Ya. Kalau mahasiswa hukum, fardu ain kayaknya itu harus dibaca ya. Kalau yang bukan fakultas hukum tidak apa-apa lah. Karena itu menarik. Menurut saya itu, kalau sebenarnya ada banyak buku yang bagus kalau untuk maqasid, seperti punyanya misalnya yang barusan meninggal dari Syria, Wahbah Zuhaili menulis buku bagus, Ibnu Ashur menulis maqasid. Tapi punyanya Yasir Audah ditulis dalam bahasa Inggris yang jauh lebih mudah, Syatibi yang lebih tua ya, dan seterusnya. Oke. Lah, ini enggak. Kalau Nabi Isa datang dan tidak sesuai dengan nafsunya, maksudnya dengan interpretasinya, dengan apa yang dimaui, dia tidak suka. Dia bahkan looking down Nabi Isa. Who are you? We are the noble scholar. Ya, karena dia sudah dapat kehormatan di masyarakat Bani Israel saat itu. Sehingga dia bilang, waqalu qulubuna ghulaf. Oke lah, kamu nyalain gini, kita gini. Memang hati kita ini kotor. So what? Gamanya gitu. Jadi salah satu maknanya qulubuna ghulaf itu memang bukan dalam pengertian hati mereka benar-benar tertutup, tapi ini sarkasme untuk nunjukin kamu nyalain kami begini-begini. Memang kamu bilang memang hati kami ini memang masih kotor. Mau apa kamu? Kira-kira begitulah. Jadi tidak salah juga kalau itu dikasih tanda kurung, kemudian dari kasih in bracket apa tadi itu, sebenarnya tidak tertutup hatinya ya. Maksudnya ini kalimat pertama merupakan bentuk dari arogansi. Kalau orang Indonesia ngomong arogan dari Bani Israel. Akan tetapi kata Allah, justru ya, kekufuran mereka itu yang membuat Allah melaknat mereka. Perbuatan itu sendiri yang kemudian membuat hatinya di wrapping sama Allah, sehingga tidak ada lagi tetap masuk. Menarik ya model-modelnya. Nanti sebenarnya ini yang menurut saya yang belum ketemu benar. Kita tidak bisa melihat tingkatan. Ini ya, saya harus mikir dulu. Saya pikir-pikir nanti bisa ketemu tingkatan. Mana yang paling lightest meskipun sama-sama mayit, sampai yang paling worst. Mestinya kan gitu. Karena antara bintik-bintik sama wrapping sama itu kan beda-beda sebenarnya. Itu masih bisa kita lihat mana yang lebih baik meskipun mayit ya. Tapi semuanya mayit gitu, mayit. Wrapping
sebenarnya masih punya peluang dibanding yang tadi Akinnah lebih berat lagi ya. Kira-kira begitu. Itu yang Al-Baqarah. Sekarang An-Nisa masih banyak kayaknya. Aduh. An-Nisa 155. Pelan-pelan. Ya. An-Nisa 155. Kita mulai dari 153. An-Nisa 153. Yas'alunaka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama'. Faqad sa'alu Musa akbar min dhalika faqalu arina Allah jahrah فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا 153 ya. Yas'aluka ahlul kitab, bertanya kepadamu ahlul kitab, berarti Bani Israel laki-laki. Antunazzila, agar diturunkan alaihim atas mereka kitaban, satu kitab minas sama, dari langit. Menarik ya. Jadi Bani Israel minta kepada Nabi Isa alaihissalam, if you claim to be the real prophet, kenapa kamu kok tidak minta sama Allah agar menurunkan kitab dari langit sana? Permintaannya umatnya Nabi Isa alaihissalam. Faqad sa'alu, kata Allah SWT, tenang saja ya, faqad sa'alu, maka sungguh telah meminta Musa, Nabi Musa, akbara, yang lebih hebat permintaannya, min dzalika, dari hanya sekedar minta Quran turun. Umatnya Nabi Musa dulu bukan hanya minta Quran turun, minta apa dia? Ngelihat Allah, bayangkan. Gila Bani Israel ini. Faqalu, mereka berkata, Bani Israel zamannya Nabi Musa, arinallaha jahrah, perlihatkan kepada kami Allah secara terang-terangan, jahrah. Fa'akhadathum as-sa'iqah, maka kemudian mereka disambar oleh sa'iqah, petir ya, bidzulmihim ya, karena kezaliman mereka, disebabkan karena kezaliman mereka. Summa takhadul ijla, kemudian mereka mengambil anak lembu ya, anak sapi, al-ijl ya, diapain kemudian, mim ba'di ma ja'atumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat, setelah dapat Taurat, fa'afauna an dzalik ya, dan kemudian masih dimaafin oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, mereka minta melihat Allah, kemudian tersungkur semuanya ya, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Habis itu kemudian Nabi Musa naik ke atas Bukit Tursinah selama 40 hari untuk mendapatkan kitab Taurat ya, dapat Ten Commandment itu, dan di bawah ada Musa Samiri yang bikin patung dari anak sapi yang dari emas dan bisa ngomong ya, bisa berbicara. Kemudian baru saja ditinggal 40 hari Bani Israel sudah menyembah anak sapi, dan kemudian masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ataina Musa sultanan mubina, dan kami beri Musa dengan sultan ya, kekuasaan, kekuatan, mubina yang nyata, yaitu dengan dikasih tongkat sehingga kita bisa melihat hebatnya Nabi Musa alaihissalam. Wa rafa'na, dan kami angkat ya, fauqahum, di atas orang-orang Bani Israel, at-tur, gunung Tursina, bimitsakihim, disebabkan mitsaknya atau sumpahnya mereka. Ada satu momen di dalam sejarah Bani Israel itu Allah marah kepada mereka sehingga mereka ini bersumpah dan gunung Tursina diangkat gini. Ini Bani Israel di bawahnya. Karena ketakutan, Bani Israel itu meletakkan pipinya yang sebelah kiri ke tanah, tapi yang matanya sebelah kanan itu melihat ke atas ke gunung, karena gunungnya mau ditimpa. Jadi begini dia. Jadi sebenarnya mereka disuruh sujud karena ketakutan ya, karena ini perjanjian
dengan Allah Subhanahu wa taala, dan perjanjian yang sangat berat, gunung ada di atasnya, dan Bani Israil mestinya sujudnya lurus, tapi dia karena ketakutan sambil melihat ini mau jatuh pun enggak begini. Kata Ibnu Katsir, sampai sekarang ibadahnya orang Yahudi kalau sujud hanya menempelkan satu pipi. Ya, begini. Satunya melihat ke atas. Ketika ditanya kenapa? Karena itulah sujud yang benar. Dulu dengan sujud yang seperti itu, Tuhan tidak menimpakan azabnya kepada kakek kami. Kata Ibnu Katsir, minimal saya tidak tahu sekarang ya. Kata Ibnu Katsir di tafsirnya, sampai zamannya Ibnu Katsir ya begitulah ibadahnya orang Yahudi. Saya tidak tahu ya, mungkin sekarang tidak tahu, tapi gitu. Kalau sujud dia begini. Orang Islam sujudnya begini. Dia sujudnya miring gini. Ya Allah. Itu karena Tursina. Wa qulna, satu, dia pernah ngapain? Diangkat janji itu. Terus apalagi dikatakan kepada mereka, udkhulul baba, masuklah kalian ke dalam pintu, masuklah lewat pintu, maksudnya di Baitul Maqdis, maksudnya di Palestina, sujatan, dalam keadaan bersujud. Wa qulna, dan dikatakan kepada mereka, la ta'du fis sabti, jangan melanggar batas atau jangan di hari Sabtu. Ya. Saya pernah bahas hari Sabtu ini. Sudah enggak? Oke. Yang ikan-ikan. La ta'du fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan kami mengambil dari mereka mitsaqan ghalidha. Ya, janji atau ya, janji yang sangat ghalid, yang sangat kuat. Jadi kalau kita perhatikan ada banyak perjanjiannya itu. Janji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah ada perjanjian untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diangkat gunung Tursina, dan mereka tidak boleh menghormati hari Sabtu. Tapi semuanya itu dilanggar oleh Bani Israel. Allah menyatakan fabima naqdihim, disebabkan karena pelanggaranmu ya terhadap sumpah yang kamu lakukan sendiri. Yang pertama. Yang kedua, wa kufrihim bi ayatillah, dan disebabkan karena kekufuranmu dengan ayat-ayat Allah SWT. Yang ketiga, wa qatlihimul anbiya, dan karena pembunuhanmu terhadap nabi-nabi bi ghairi haq, dengan cara yang tidak benar. Wa qaulihim qulubuna ghulf, dan ucapanmu yang menyatakan hati kami memang masih kotor, hati kami memang masih tertutup. Ngapain memang? Qulubuna ghulf. Ya, bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Ini, tapi Allah kemudian menutup, mengunci mati ya hati mereka disebabkan kekufuran mereka, fala yu'minuna illa qalila, dan tidak ada yang beriman di kalangan mereka kecuali sedikit saja. Jadi kalau kita lihat kata ghulaf muncul lagi di sini. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, mana yang lebih jelek? Madbu' alaih apa mughlaf? Hati yang ghulaf atau hati yang tubi'ah? Hati yang mana yang lebih baik? Yang ghulaf lebih baik. Ya. Kenapa? Karena akibat dari ghulaf nanti jadi madbu'. Kan nomor satu kalau yang di qalbul mayyit sifatnya adalah madbu' ya, atau madbu'un alaih ya. Jadi justru di sini ghulaf itu cirinya adalah setelah melakukan banyak hal itu. Loh, mati ya. Semoga ini masih ada. Oke. Jadi itu yang namanya mughlaf atau wrapping. Oke. Kita break sebentar untuk kemudian melanjutkan.